Artinya bagaimana? Allah secara tidak langsung mau mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, obat dari penyakitmu itu tidak ada lain, sudah tak putuskan, tok tok tok, hanya satu, yaitu siam, pengendalian diri. Ada ditulis. Assalamualaikum. Mati. Oke, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi wa haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Yang terhormat Takmir Masjid Al-Huda Gebangan, Kiai Soeharto, Ustadz Soekardi, dan semua jajaran ketakmiran yang juga sangat kami hormati, para jamaah salat subuh Masjid Gebangan yang sangat kami hormati juga, teman-teman, sahabat-sahabat dari Bakers Subuh Yogyakarta yang insyaallah rahmatullahi alaikum, kasih sayang Allah senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman kepadanya, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berada dalam keadaan yang mulia, yaitu keadaan duduk di masjid bersama dengan orang-orang yang baik, dalam keadaan yang baik, yaitu berpuasa dan menyelesaikan tugas yang baik, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga kebaikan-kebaikan kita itu benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik, sehingga mendapatkan nilai yang baik, pahala yang baik yang bisa kita petik buahnya nanti di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi orang yang baik, dan juga kepada para sahabat, kepada keluarga yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beramal yang baik, dan juga kepada semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami ingin memberikan apresiasi kepada Masjid Al-Huda Gebangan ini, karena di Kulon Progo ini teman-teman semua makmur masjid paling makmur di Kulon Progo insyaallah Masjid Al-Huda ini, karena saya sudah sekitar 2020 mulai sering membersamai jamaah masjid ini. Sholat subuhnya paling banyak, terus kajiannya juga paling banyak. Kadang-kadang juga iri kok ada masjid tetapi nuansanya seperti pesantren, karena saking banyaknya kegiatan. Dan saya berharap semoga yang menjadi hajat dari takmir masjid, yaitu ingin membuat gedung yang mana sementara tanahnya baru proses pelunasan, semoga oleh Allah dimudahkan. Atau barangkali nanti dari Bakers ini yang ada sultan yang mau nanggung penuh, alhamdulillah. Kayaknya yang peci merah itu biasanya gitu.
Kan merah itu membara. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam Sultan. Iya. Ini barangkali jadi doa ya. Jadi sultan ya. Insyaallah. Ini paling makmur. Jadi menurut saya kalau ada orang tanya hukum kepada saya, kira-kira lebih baik mana, jariyah ke pesantren atau jariyah ke masjid? Secara umum lebih baik di pesantren. Kenapa? Karena produksi amal jariyahnya itu banyak. Kecuali masjid Jubangan, imbang dengan pesantren. Insya Allah kalau jenengan jariyah di sini, insya Allah nggak putus-putus. Amin ya rabbal alamin. Karena saya saksi. Nanti kalau cair, kulo kasih fee nih, Bah. Kan tak promosi, ge. Boten. Para rombongan Biggers, ini ketua-ketua sedaya, Mbah. Jadi tidak ada anak buah, yang ada ketua semua. Nah, untuk ketua dari ketua ini kursing peci merah. Tapi istrinya masih satu, Mbak. Masih satu. Para rawuh ingkang minulya, ada sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang ini sering diulang-ulang setiap bulan Ramadan. Akan tetapi dari beberapa ceramah, dari beberapa kajian, ayat ini selalu dimunculkan untuk menunjukkan kewajiban puasa. Namun sebenarnya Bapak Ibu, ayat ini sangat dalam sekali. Ada, kalau bisa saya katakan, ini bagian daripada rintihan Tuhan terhadap makhluknya. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, ayat ini diawali dengan huruf nida. Dalam Al-Quran, dalam gramatika bahasa Arab ada namanya huruf nida, huruf yang digunakan untuk panggilan. Kalau panggilan dekat, ya, wa, ya, e. Tapi kalau panggilan jauh, ya ayyuha, wahai. Kalau bahasa pojok kampung Gebangan itu, hoi. Sekalian biar yang ngantuk kan kaget juga. Woi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, lanjutkan. Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilannya ya ayyuha, jauh banget. Padahal di ayat puasa yang lain niku Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya maka katakanlah aku ini qarib. Aku ini amat dekat. Tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, ya ayyuha, ini adalah panggilan jauh. Apakah Allah jauh? Tentu tidak. Namun kenapa Allah memanggil kita dengan panggilan yang jauh? Karena Allah tahu dan Allah Maha tahu bahwa bukan Allah yang jauh, tapi hati kita yang jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Aktivitas kita, ambisi kita, kekhawatiran kita terhadap dunia, bahkan keyakinan kita bahwa seakan-akan kita bisa hidup hanya dengan apa yang kita miliki, itu membuat sekat dalam hati kita antara diri kita dengan Allah. Kadang-kadang nggak usah panjenengan, kalau sendiri Bapak Ibu, kita sujud, kalau kadang sujud, dahi kita di tempat sujud, tetapi hati kulo di alun-alun itu biasa. Bahkan tadi kulo sholat kunut, yang saya ingat nopo Israel sama Iran, bukan Tuhan. Ketika kita berdoa, kadang-kadang doa kita bukan untuk persembahan kepada Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Apa? Minta ben cepat lunas hutang, lancar urusane bojoannya. Jadi
Doa kita, zikir kita bukan media untuk ibadah kepada Tuhan, tapi justru untuk mengeluh kepada Tuhan, dan itu kepentingan kita. Saat momen-momen di mana seharusnya kita benar-benar bersama Tuhan, justru kita masih tetap bersama diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan parah. Kita tidak pernah lupa kalau ada Tuhan. Yang ada kita abai kepada Dia. Kita sadar bahwa Allah mencintai kita. Kita sadar bahwa Allah perhatian sama kita. Kita sadar bahwa Allah tidak pernah satu detik pun tidak sayang sama kita. Kita tidak lupa itu, tapi kita lalai. Disitulah yang dimaksud sekat antara hati kita dengan Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bagaimanapun Allah akan panggil kita agar kita sadar, ya ayyuha, supaya kita sadar bahwa kita semakin jauh, langkah kita semakin jauh, pikiran kita semakin jauh, hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah mengatakan, wahai makhlukku, wahai hambaku, aku tahu engkau sibuk, aku tahu engkau susah, aku tahu bahwa kalian itu khawatir terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kalian. Ini loh, aku ajari kamu untuk kembali. Saatnya kamu kembali, ya ayyuha, wahai. Ini lanjut apa wis? Sampai lanjut tuh. Angel. Lajeng Gusti Allah, Bapak Ibu sekalian, meneruskan, alladzina amanu, orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Allah yang diabaikan masih manggil kita dengan panggilan orang-orang beriman. Seandainya kulo sudah perhatian ke jenengan, kulo sudah sayang sama jenengan, apa-apa yang jenengan inginkan dan apa-apa yang jenengan butuhkan, kulo napa cukupi. Lalu jenengan abai datang kulo. Ketika jenengan datang kepada saya hanya demi kepentingan jenengan, bukan untuk kepentingan saya, bukan karena jenengan kangen datang kulo, bukan dalam rangka jenengan pengen jumpa sama kulo, maka saya tidak akan pernah manggil, jangankan dengan bahasa wahai orang beriman, mungkin saya akan panggil jenengan wahai brengsek, wahai orang nggak tahu diri, wahai orang nggak tahu terima kasih. Ya toh wajar toh nggih? Wajar. Tapi nyatanya Allah tidak. Allah tetap panggil kita dengan panggilan yang bermartabat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Subhanallah ya betul. Wahai orang beriman, ini nggak ada loh pangkat yang seindah ini, pangkat yang sehebat ini, pangkat yang setinggi ini masih diakui kita sebagai orang beriman. Sejelek-jelek kita, sejauh-jauh kita, seabai-abai kita dari Allah, Allah tetap masih nganggep kita sebagai orang yang beriman. Ini kalau coro Jawa, kalau ilmu wong Jawa, tata kramane wong Jawa, ojo seneng jangkar. Ngertos jangkar nggih? Napa jangkar niku? Nah, nggih, jangkar ngelonjak, ngoko. Jangan suka ngoko sama orang hanya gara-gara kita itu nggak suka sama dia. Apalagi, wah ini tempat yang kedua sudah nelpon. Hah? Ditutup aja, ya nggak usah. Jangan jangkar. Kemarin saya itu jadi Kulon Progo, saya angkat dulu nggih. Assalamualaikum. Nggih, Tat. Nggih. Niki nembe baru mulai ngisi. Nggih, menawi saged tenggo ditenggo mawon, nek mboten nggih jenengan isi mboten menapa. Nek saged ditenggo, nek umpami mboten jenengan isi diwakili mawon. Nggih. Oh, siap ditenggo. Oke, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Nyampe pundi wau?
Ditelepon. Jangkar. Cek. Nggak boleh jangkar. Cek. Beberapa hari yang lalu di Kulon Progo dihebohkan dengan kebijakan pemerintah yang melarang para guru untuk memakai batik. Itu saya tiap sore sering lihat statusnya itu non sewu, saya ceritakan aja, bukan saya niat jorok. Mohon maaf ya, sore hari ini kita buka bersama, kita buka dengan ucapan segabon. Apa itu, Pak? Asu. Oh iya. Segabon. Lah ini kalau masih manggil namanya tanpa embel-embel Pak, tanpa embel-embel titel, masih mending namanya dok. Ini udah dirubah namanya jadi nama segabon. Ini kan parah. Sedangkan Allah Ta'ala melihat kita ini kurang baik, melihat kita ini banyak salah, melihat kita itu nggak tahu terima kasih, Allah nggak berani kok manggil kita sebagai dengan panggilan segabon. Makanya saya katakan orang Jawa itu jangan sampai kehilangan tata kramane. Lek wong Jawa wis ra duwe tata krama, sapa meneh sing iso duwe tata krama. Bagaimana di Jawa itu ada istilah kakak, adik. Ya kan? Kalau manggil orang Pak, Mas, kalau di pondok pesantren masih kecil aja udah dipanggil Kang. Itu kan supaya tidak jangkar, niru Al-Qur'an. Nilai-nilai dari Al-Qur'an kita serap. Makanya kalau nggak setuju ada orang manggil Pak Jokowi dengan panggilan Jokowi. Prabowo, panggil Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Sejelek apapun mereka tetap manusia dan layak untuk dihargai. Allahumma shalli ala Muhammad. Panggil. Tirulah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sudah menjauh dariku, tapi mereka di hatinya masih ada iman. Nah, ini loh. Makanya Bapak Ibu, Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau kita ketemu sama orang yang berbuat salah sama kita, maka cepat-cepatlah cari kebaikannya, ingat-ingatlah kebaikannya supaya bisa menutupi kesalahan itu. Kayak Allah tadi itu, Allah nggak lihat salahnya kita, tapi Allah lihat hati kita bahwa di sana masih ada satu biji iman dalam diri kita. Itu yang buat menutupi semua kesalahan kita. Ada sebuah cerita inspiratif. Ini ilmu saya ini mahal sebenarnya Pak, mahal tenang. Karena di Google nggak ada Pak, adanya ya di kitab. Kisah yang melibatkan Sayyidina Abu Bakar, sepupunya, putrinya, Nabi Muhammad juga ikut di sana, bahkan Allah pun juga ikut di sana. Cerita apa itu? Cerita suatu ketika Abu Bakar mempunyai sepupu yang namanya Mistah. Sinten Pak? Mistah. Sepupunya ini dulu orang Mekah. Saat Nabi hijrah dia ikut hijrah. Miskin dia Pak. Miskin, nggak punya apa-apa, sehingga biaya hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Tetapi nyatanya ketika Abu Bakar dapat masalah, yaitu putrinya difitnah berselingkuh dengan sahabat, dengan orang yang namanya Sofwan. Mistah ini tidak memihak kepada Abu Bakar, tapi justru dia ikut terlibat menyebarkan berita hoak itu. Abu Bakar kecewa dan itu kita maklum. Bayangkan coba, ada orang yang tiap hari biaya hidupnya ditanggung, tapi ketika dia kerepotan, dia ada masalah, dia nggak berpihak kepadanya, justru berpihak kepada orang lain. Ini kecewa luar biasa, maklum.
Bahkan sampai fitnah ini bisa membuat antara Rasulullah dengan Aisyah bisa ranjang. Saking nggak kuatnya Aisyah, karena Rasulullah nggak percaya dan malu banget Sayyidah Aisyah, beliau pamit untuk pulang ke rumah Abu Bakar. Saya pulang aja ke rumah bapak. Ya udah dianterin sama Rasulullah. Kadang kalau Rasulullah kangen, beliau tetap nyambangi. Itu pun Aisyah nggak mau ngajak ngobrol Abu Bakar. Betapa kondisi saat itu malu banget loh, simbol agama lo difitnah Pak. Di sini ada Ahok yang cuma ngomong jangan percaya sama surah Al-Maidah kan begitu nggak? Itu diunjuk rasa se Indonesia Pak. Gitu kan? Belum tentu juga maksudnya Ahok itu begitu. Nah ini jelas-jelas simbol agama. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah, istri Nabi Muhammad SAW. Seandainya itu terjadi sekarang dan di Indonesia, oh bukan cuma dilengserkan Pak, serampung urusannya gimana? Rampung. Ternyata apa? Sayyidina Abu Bakar akhirnya bersumpah, demi Allah, mulai sekarang aku nggak bakal ngopeni Mistah lagi. Dah biar hidupnya diurus sendiri. Kalau bahasa Gebangan wis rakati pisan-pisan wis. Maklum boten maklum ini. Maklum. Tapi nyatanya Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan itu. Allah ikut serta di skenario itu ternyata. Kata Allah, wala ya'tadi ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kalau artinya begini, wahai Abu Bakar, udahlah sing legowo, maafkan aja Mistah. Toh Mistah itu ulil qurba, kamu itu ulil fadli, orang yang punya kelebihan harta. Mistah itu saudaramu, ulil qurba. Wal masakin, dia juga orang miskin, memang layak mendapatkan uluran tanganmu. Wal muhajirin fi sabilillah, dia juga pernah berjasa. Berupa apa? Dia rela mengorbankan tanah airnya dan hartanya, keluarganya di Mekah hanya demi untuk ikut hijrah bersama dengan Rasulullah. Maka falyafu wal yasfahu, dah legowo aja, maafkan aja. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah kamu juga senang seandainya Allah mengampuni dosa-dosamu? Kalau kamu punya salah, kamu pasti berharap pengen tak ampuni, senang toh? Maka tiru aku, wallahu ghafurur rahim. Saat kamu berharap diampuni oleh aku datang sebagai sosok ghafurur rahim, zat yang maha memberikan ampunan dan zat yang maha kasih sayang. Gedekno maafmu, gedekno sayangmu. Maka salah Mistah sing gedene semono, insyaallah bakal sampean maafkan. Itu cara bahasa pojok kampung. Ini kan Allah mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa meskipun Mistah itu salah dan kesalahannya juga sangat fatal, tetapi masih ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi alasan dia dimaafkan. Apa itu? Mistah masih kerabatmu, Mistah masih orang miskin, Mistah itu pernah berjasa. Jadi kalau kita itu punya saudara, punya teman, punya tetangga yang salah sama kita, maka cepat-cepat ingat kebaikannya mungkin. Cepat-cepat diingat hubungan jenengan sama dia. Oh, dia kan masih saudara aku toh. Oh, dia kan masih temanku. Oh, dia kan masih tetanggaku. Atau paling tidak wal masakin, mungkin nasib dia nggak sebaik aku. Gitu loh. Wal muhajirin, mungkin dia pernah berjasa kepada aku. Barangkali dia pernah nemenin aku semalaman ngopi paling boten lah. Itu kan juga jasa Pak. Kayak jenengan seandainya besok punya salah dateng kula, cek. Amit-amit nggih. Cek. Barangkali mungkin saya akan mengingat dia pernah ngundang aku. Ya kan?
dia pernah ngasih mic sama aku, gitu loh. Kalau ndak karena dia mungkin aku nggak laku, mungkin begitu. Lah ini selalu diingat-ingat. Insya Allah dengan seperti itu maka kita akan mudah untuk memanfaatkan orang dan tetap akan bisa menjaga martabatnya. Orang misah misu opo Jokowi gawe, opo Prabowo gawe MBK nyetor duit 17 triliun nang Trump, rakyatnya gak diopeni umpomo. Padahal itu kan cuma penilaian sepihak. Kita tidak tahu apakah penilaian kita yang benar ataukah justru Pak Prabowo yang benar. Mohon maaf jika misalnya ada yang kontra di sini. Sumpama. Tapi tolonglah tetap dia presiden kita. Mungkin ada satu biji perhatian dia kepada kita. Nggak mungkin negaranya dijual, nggak mungkin. Atau nggak mungkin kita ini kok Pak Prabowo tega sama kita, itu nggak mungkin. Beliau sudah bau tanah. Dia punya iman kok, pasti wedi nek neraka wedi tetap. Nggak mungkin kejem banget, nggak mungkin kecuali Trump sing kejem panjen. Wis niku mau nemenen jenengan pisui ra apa-apa lek kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula alhamdulillah tidak pernah lupa mendoakan Palestina dari dulu Bapak Ibu. Makanya kunut itu saya dari dulu mesti kunutnya kunut nazilah. Kunutnya kunut nazilah. Kunut karena banyaknya musibah. Ya diantaranya adalah perang antara Palestina dengan Iran. Tetapi selain itu juga masih banyak musibah-musibah kita. Di antaranya adalah bagaimana anak-anak kita sekarang ketergantungan dengan yang namanya algoritma. Musibah itu Pak. Kita mungkin termasuk juga. Mau tidur HP, bangun tidur HP, pas ngaji HP, selesai ngaji HP gitu kan. Ini kan juga musibah Pak gitu. Lebih dahsyat daripada musibah yang sedang dialami oleh orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina boro-boro HP dia, yang mau dimakan aja nggak ada. Sing ono di lisane itu Allah, 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 itu tiap hari Palestina, tiap detiknya begitu semua warga Palestina Pak. Mereka cuma dapat musibah fisiknya saja. Kalau kita, hati kita yang dapat musibah Pak. Itu lebih patut untuk dibacakan kunut nazilah. Bagaimana Allahumma hdina fi man hadain, pikiran kita istighfar tadi, astaghfirullahaladzim. Saya yakin kalau saya sendiri itu bukan karena kesadaran bahwa saya banyak dosa, karena memang rutinitas habis sholat baca istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki musibah Pak. Nazilah pun kalau tak penggal jadi sampai kutiba alaikumusiyam saja. Untuk kama kutiba alal ladzina min qablikumnya itu insyaallah ketika jenengan ke Kulon Progo lagi. Saya enggak nutut ya. Setelah Allah manggil kita dengan panggilan jauh tetapi penuh dengan martabat, wahai orang-orang beriman, kemudian Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, puasa. Pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba puasa? Kita divonis sudah jauh sama Allah, tiba-tiba diwajibkan puasa. Karena as-siyam dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah menahan, ngampet, mengendalikan diri. Seakan-akan Allah Ta'ala pengen memberikan resep kepada kita, wahai orang-orang yang hatinya sudah berpenyakit, obatnya nggak ada lain, sudah kutiba alaikumus siyam, yaitu obatnya adalah pengendalian diri. Orang putus hubungannya dengan Tuhan karena kurang bisa mengendalikan diri, putus dengan makhluk-makhluknya Tuhan juga karena kurang bisa mengendalikan diri. Wong pegatan mergo ora iso ngampet, wong gepuk wong mergo ora iso ngampet, matene wong mergo gak iso ngampet, zina mergo gak iso ngampet, Masjid Al-Huda terlilit hutang juga karena gak iso ngampet. Coba dipet sampai tol cair menawa udah ature oke.
Ngeten dimpet ya, tapi gak iso ngampet impun lah, nanggung utang gede. Pinten utangnya, Mbah? 750 juta. Semoga cepat lunas. Ngampet ta. Semuanya itu karena nggak bisa ngampet. Bahkan mungkin jenengan di hati jenengan sekarang bertanya-tanya, ini ngajinya kok panjang banget, itu mereka gak iso ngampet juga. Coba dimpet sampai rampung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau jenengan nggak ngampet, ya udah bubar niki acara niki. Tapi karena jenengan ngampet, mulai jam 4 tadi udah berangkat dari tempatnya masing-masing sampai sini, sampai sekarang masih di sini, itu kan karena ngampet lah. Jam 2 nggih. Luar biasa. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian, obat dari hati yang jauh dari Tuhan itu semuanya tidak ada lain kecuali asyam. Apa itu? Ngampet, mengendalikan diri, menahan diri, tahan. Nafsumu minta dunyo, tahan. Nafsumu minta tidur, tahan. Mboten Pak, kula mboten nyinggung jenengan. Nafsumu minta pulang, tahan. Nafsumu minta memikirkan si A si B, barang A barang B, tahan. Sekarang ini waktunya sholat, ingat Tuhan, jangan sampai ingat yang lain misalnya. Ini ditahan, semuanya ditahan. Pengen korupsi, tahan, gitu, semuanya tahan. Pengen nyekel HP, tahan dulu, tahan. Ya, ya, ditahan. Insya Allah, maka dengan sendirinya kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kutiba. Kutiba itu dari kata bayak tubuh kitaban, yang artinya adalah tulisan. Kutiba berarti ditulis. Kalau diterjemah, kalau dialihkan, diserap dalam bahasa Indonesia artinya dikutip. Kutiba dikutip, ditulis. Kenapa kok dalam terjemah mushaf Kemenak itu artinya diwajibkan? Padahal diksi yang bermakna diwajibkan dalam bahasa Arab itu ada, furidhah namanya. Maka fardu furidhah itu artinya diwajibkan. Kenapa kok pakai kutibah? Karena begini Pak, Allah sadar bahwa kita itu suka lupa. Makanya peraturannya ditulis. Karena peraturan yang hanya diumumkan itu biasanya diabaikan. Peraturan yang hanya didengar itu sering dilupakan. Tetapi peraturan yang ditulis maka pasti tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Undang-undang di Indonesia kalau nggak tertulis nggak pakai. Sama dengan undang-undang Tuhan, biasanya nggak dipakai kalau nggak ditulis. Mana dalilnya? Nggak ada tulisannya. Makanya ditulis sama Allah. Artinya bagaimana? Allah secara tidak langsung mau mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, obat dari penyakitmu itu tidak ada lain, sudah tak putuskan, tok tok tok, hanya satu, yaitu siam, pengendalian diri. Ada ditulis, itu nggak bisa ditawar, hanya satu. Kayak di ayat lain, walanabluwannakum bi khaufin minal ju'i, walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bahwa Allah berjanji kepada kita bahwa pasti kita akan diberi ujian oleh Allah. Ujian akan keimanan kita pasti, dengan beragam bentuknya, tergantung siapa yang mau diuji, pasti itu. Tetapi kata Allah, wabasyiris sabirin, untuk bahagia di tengah-tengah ujian itu maka satu, yaitu sabar, yaitu ngempet, kendalikan dirimu. Hanya satu itu toh. Tidak ada lain sudah. Resep bahagia dalam Islam, dalam Al-Quran cuma satu, yaitu apa? Ngampet, tahan. Sudah selesai sudah itu. Halo. Assalamualaikum. Angkat tangan. Pegang pundak orang sebelahnya.
Ditepuk-tepuk tangan. Agak keras nggih. Insyaallah. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cokonco. Tak kandani yo. Di bulan Ramadan ini semuanya berubah. Bahkan alam gaib pun ikut berubah. Surga berubah. Yang pintunya tertutup sekarang terbuka. Neraka berubah. Yang pintunya terbuka sekarang tertutup. Setan-setan pun berubah. Yang awalnya bebas menggoda sekarang harus berhenti walaupun terpaksa. Cokonco, kalau mereka bisa berubah, kenapa kita tidak? Ada satu yang tidak boleh berubah, cintamu padaku. I love you. Tepuk tangan untuk semuanya. Makatan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan semua kegiatan ibadah dengan lancar, dan hidup di Ramadan ini semoga menjadi tanda hidup kita di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.